Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan, saya Dwidia Laurencia Herianto Putri dengan NIM 102011535008. Nah, kali ini saya akan membawakan materi mengenai sistem dan sistem thinking. Pembahasan kali ini akan dibagi menjadi 5 subtopik. Yang pertama, mengenal sistem. Yang kedua, karakteristik dan komponen sistem. Yang ketiga, jenis sistem. Yang keempat, mengenal sistem thinking. Dan yang terakhir, yakni kelima, mengenai urgensi sistem dan sistem thinking dalam kesehatan masyarakat. Yuk kita masuk ke subtopik yang pertama. Yang pertama, mengenai pengertian sistem. Pada 1999, Kim menyebutkan bahwa sistem merupakan setiap kumpulan komponen yang saling berinteraksi, terkait, atau bergantung membentuk keseluruhan kompleks dan terpadu yang memiliki tujuan tertentu. Kemudian, pada 2014, Jikire dan Woka menyebutkan bahwa sistem merupakan sekumpulan bagian independen berbeda yang bekerja bersama dalam cara yang saling terkait untuk mencapai tujuan keseluruhan. Lalu, pada 2015, Arnold dan Waite menyebutkan bahwa sistem merupakan kelompok atau kombinasi elemen yang saling terkait, saling bergantung atau berinteraksi membentuk entitas kolektif. Pada 2018, Clark mendefinisikan sistem sebagai sekumpulan elemen yang beroperasi bersama untuk mencapai tujuan bersama. Lantas, apa sih yang bedain sistem dan collection atau kumpulan komponen biasa? Seperti yang disebutkan sebelumnya, komponen pada sistem itu saling berinteraksi, saling terkait, atau saling bergantung untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan pada collection, komponennya itu tidak mengalami interaksi dan tidak saling terkait. Contohnya sistem sendiri seperti tim sepak bola, tubuh makhluk hidup, dan toaster atau alat pemanggang roti. Kalau kita lihat kan, pada tim sepak bola, setiap pemainnya memiliki fungsi mereka masing-masing, namun memiliki keterkaitan dan tujuan bersama, yakni melindungi gawang dari musuh dan mencetak gol sebanyak-banyaknya. Kemudian contoh dari collection seperti dapur, database nama pelanggan, dan perlengkapan pada kotak. Pada contoh-contoh tersebut, komponen-komponennya tidak berinteraksi, namun hanya berinteraksi jika ada manusia. Selanjutnya yakni karakteristik dan jenis sistem. Pertama, kita kenalan dulu yuk, pada sistem ada komponen apa aja. Pada sistem sendiri ada 5 komponen utama, yakni input, proses, output, feedback, dan lingkungan atau environment. Input yakni segala sesuatu yang masuk dalam sistem dan selanjutnya menjadi suatu bahan yang akan diproses. Kita bisa menyebutnya juga dengan bahan baku. Kemudian ada proses, yakni bagian terjadinya perubahan atau transformasi dari masukan atau input yang kemudian menjadi keluaran atau output yang berguna dan lebih bernilai. Selanjutnya ada output, yakni hasil pemrosesan dari sebuah input atau tujuan utama dirancangnya sistem. Lalu ada feedback atau umpan balik dari status sistem, yakni berhasil tidaknya seluruh proses dalam menghasilkan output tadi. Selanjutnya yakni karakteristik sistem. Menurut WHO pada 2009, sistem memiliki 8 karakteristik utama. Yang pertama ada self-organizing, yakni dinamika atau sifat dasar sistem muncul secara spontan dari struktur internal dan bukan lingkungan eksternalnya. Kemudian yang kedua ada constantly changing, yakni sistem lebih bersifat adaptif dibandingkan statis, sehingga ada kemungkinan sistem berubah. Kemudian yang ketiga yakni tightly linked, atau perubahan dalam satu subsistem mempengaruhi subsistem lainnya. Ini sesuai dengan pengertian sistem yang sebelumnya, yakni komponennya saling terkait. Kemudian yang keempat ada governed by feedback, yakni respon positif ataupun negatif memiliki kemungkinan mengubah intervensi atau dampak yang diharapkan sebelumnya. Selanjutnya yang kelima yakni non-linear, atau hubungan dalam sistem tidak bisa disusun sepanjang garis input-output sederhana saja. Yang keenam yakni history dependent, atau dampak jangka pendek dari intervensi mungkin bertentangan dari dampak jangka panjangnya. Yang ketujuh yakni counterintuitive, atau beberapa intervensi yang tampak sederhana dan efektif bisa jadi tidak bekerja dalam kondisi tertentu dan juga sebaliknya.
Yang terakhir atau yang kedelapan adalah resistant to change atau solusi yang tampak jelas bisa jadi gagal atau memperburuk situasi. Lalu, gimana sih sistem dalam kesehatan masyarakat? Yang pertama, kita bisa memandang kesehatan masyarakat sebagai sistem. Contohnya nih ya, inputnya adalah tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, obat-obatan, dan lain sebagainya. Kemudian, input tersebut diproses melalui manajemen kesehatan dan lain sebagainya. Setelah input tersebut diproses, muncullah output, seperti kualitas pelayanan kesehatan dan lain sebagainya. Lalu setelah output keluar, ada feedback dari masyarakat, seperti meningkat tidaknya derajat kesehatan masyarakat. Contoh yang kedua dapat kita lihat di fasilitas pelayanan kesehatan dan program kesehatan dengan cara pikir pada contoh pertama. Subtopik yang ketiga yakni jenis sistem. Yang pertama ada konseptual dan fisikal sistem. Konseptual sistem merupakan susunan teratur dari ide-ide atau gagasan-gagasan. Contohnya dapat kita lihat pada teori ekonomi. Karena bentuknya abstrak, konseptual sistem juga sering disebut sebagai sistem abstrak. Lalu yang kedua ada physical system. Seperti namanya, fisikal, yakni sistem operasional yang berwujud. Contohnya sistem informasi. Lalu ada natural dan artificial system. Disebut natural system karena sistem ini terjadi secara alami. Contohnya sistem tata surya. Kemudian ada artificial system, yakni semua sistem yang dibuat manusia. Contohnya sistem transportasi. Lalu ada open and closed system. Disebut open system karena sistemnya terbuka dan dapat berinteraksi dengan lingkungannya. Contohnya sistem perusahaan dagang. Lalu ada closed system, yakni sistemnya tertutup sehingga tidak dapat berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Contohnya ada radio. Selanjutnya yakni deterministik dan problematic system. Disebut deterministik system karena sistem tersebut dapat diprediksi. Contohnya sistem komputer. Jika kita menekan tombol on, maka diprediksi bahwa komputer tersebut akan hidup. Sedangkan problematic system yakni sistem yang tidak dapat diprediksi. Contohnya sistem arisan. Jika kita mengopioknya, kita kan tidak dapat memprediksi nama siapa yang akan keluar. Yang terakhir yakni integrated system atau kombinasi dari subsistem terkait untuk membentuk subsistem yang lebih besar atau sistem total. Nah, kita masuk ke subtopik yang keempat yakni mengenai sistem thinking. Jadi, apa sih sistem thinking itu? Nah, menurut Bell dan Ferreira, pada 2014, sistem thinking merupakan kemampuan untuk berpikir tentang sistem secara keseluruhan, bukan hanya mempertimbangkan bagian-bagian secara individual, serta memandang dunia sebagai sistem yang kompleks dan saling terkait. Kemudian pada 2015, Arnold dan Witt mendefinisikan sistem thinking sebagai seperangkat keterampilan analitik sinergis untuk meningkatkan kemampuan mengidentifikasi dan memahami sistem, memprediksi perilaku mereka, dan merancang modifikasi untuk menghasilkan dampak yang diinginkan. Yang terakhir ada Amisah pada 2020 mendefinisikan sistem thinking sebagai suatu pendekatan yang digunakan untuk memikirkan serta menangani masalah dunia nyata berdasarkan gagasan mendasar tentang sistem. Lantas, kenapa harus sistem thinking? Nah, ada beberapa alasan nih kenapa harus sistem thinking. Yang pertama yakni untuk mengubah cara berpikir kita sehingga menjadi sesuai dengan interkoneksi dan kompleksitas dinamis dari komunitas dan lingkungan kita. Yang kedua yakni untuk berkomunikasi dengan orang lain sehingga tercipta cara pandang dan berpikir baru yang dapat mengembangkan kepemahaman yang mutual. Lalu yang ketiga yakni untuk mengubah perilaku kita sehingga menjadi bekerja sama dengan kekuatan kompleks dalam sistem daripada melawannya, serta mewujudkan pandangan kita. Yang keempat yakni untuk mengidentifikasi dan mengetes varietas yang lebih luas dari tindakan dan solusi yang memungkinkan. Yang kelima yakni menjadi sadar akan potensi konsekuensi yang tidak diinginkan dari tindakan kita. Yang keenam, karena sistem thinking dapat memanfaatkan social learning process dan membantu kita untuk mengembangkan kepemahaman yang mutual serta untuk mengambil tindakan secara kolektif. Yang terakhir yakni karena sistem thinking memperluas pilihan yang ada dan mengidentifikasi pilihan mana yang dapat kita kembangkan pengaruh signifikannya.
Lalu, ada apa aja sih komponen dalam sistem thinking? Lalu, apa aja sih komponen dari sistem thinking? Yang pertama ada multi-typal perspective yang terdiri atas worldviews, voices, dan knowledge system. Lalu ada interconnection yang terdiri atas relationship, feedback, dan patterns. Ada influence yang terdiri atas blocks, leverage point, dan driver. Dan yang terakhir yakni boundaries yang terdiri atas communities, system within system, scope, and issues. Nah, kali ini kita udah di subtopik terakhir nih, yakni urgensi sistem dan sistem thinking dalam kesehatan masyarakat. Yang pertama, menurut editorial pada 2006, konsep dari kesehatan masyarakat sesuai dengan paradigma dari sistem, yang mana mempertimbangkan keterkaitan antar komponennya. Kemudian pada 2016, Palatnik menyebutkan bahwa kebanyakan penyebab terjadinya error pada layanan kesehatan bukan dikarenakan tenaga kesehatannya, namun sistem yang perlu dibuat lebih aman. Lalu yang terakhir menurut Mays dan Starkfield pada 2015 yang menyebutkan bahwa permasalahan yang kompleks pada kesehatan masyarakat memerlukan sistem thinking. Untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai materi ini, berikut merupakan referensi yang digunakan. Cukup sekian untuk materi sistem dan sistem thinking kali ini. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.